Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rudolf R. Watumlawar. Untuk beberapa menit ke depan saya akan menjelaskan tentang part of speech atau bagian-bagian dalam bahasa Inggris. Yang akan saya jelaskan di saat ini adalah yang pertama ada kata benda, kata ganti, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, kata depan, kata hubung, dan contoh-contoh dan jenis-jenis kata yang dipakai dalam kata-kata yang tadi. Yang pertama adalah kata benda atau nouns. Kata benda adalah kata yang mewakili orang, tempat, benda atau ide. Kata benda adalah inti dari sebuah kalimat, memberikan subjek atau objek dari kata kerja. Kategori kata benda adalah yang pertama adalah kata benda umum atau common nouns. Kata benda ini mengacu pada kategori umum, orang, tempat, atau benda. Contoh, gadis atau girl, sungai, river, buku, book, dan lain-lain. Dan kategori kata benda selanjutnya adalah kata benda khusus atau proper nouns. Kata benda ini adalah nama spesifik orang, tempat, atau benda. Selalu ditulis dengan huruf kapital. Seperti nama orang yang proper noun. Ya, proper noun adalah yang dengan spesifik menyebut nama orang atau nama tempat. Contohnya adalah Mary, London, Amazon, dan yang berikut adalah kategori kata benda, yaitu kata benda yang ketiga adalah kata benda panggilan atau nouns of address. Kata benda ini digunakan untuk memanggil seseorang secara langsung dan selalu diikuti oleh koma. Contoh, Arnold datang ke sini, atau John come here, atau contoh, ibu, bolehkah aku meminta kue? Atau mom, can I have some cookies? Dan yang selanjutnya adalah kata benda konkret atau concrete nouns. Kata benda ini mengacu pada hal-hal yang dirasakan secara fisik melalui panca indera. Yang melalui 5 panca indera yang contohnya kita bisa merasakan, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa mengicap benda tersebut. Mengacu pada hal-hal yang bisa dapat dirasakan secara fisik. Contohnya, pohon, meja, bangku, bunga. Dan yang selanjutnya adalah kata benda abstrak atau abstract nouns. Kata benda ini mengacu pada konsep atau ide atau kualitas yang tidak dapat dirasakan secara fisik. Seperti hanya ada di pikiran dan tidak bisa kita rasakan dengan kelima panca indera kita. Tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita rasakan dengan kulit kita, tidak bisa kita dengar, tapi bisa ada dan eksis ada di dalam pikiran kita. Contoh dari kata benda abstrak, contohnya adalah cinta atau loves, keadilan. Dan kata benda selanjutnya adalah kata benda yang dapat dihitung atau countable nouns. Kata benda ini mengacu pada hal-hal yang dapat dihitung secara individual. Contoh, yang bisa dihitung secara individual artinya bisa dihitung satu-satu. Contohnya adalah contohnya seperti
kiwi, seperti ikan, ada berapa ekor ikan, ada berapa buah kiwi, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Yang artinya kata benda itu tidak bisa dihitung satu-satu. Jadi hanya bisa dihitung dalam kelompok. Intinya tidak bisa dihitung. Kata benda ini mengacu pada hal-hal yang tidak dapat dihitung secara individual. Contoh, air, informasi, dan udara. Dan part of speech yang kedua adalah kata ganti atau pronouns. Kata ganti adalah kata yang menggantikan kata benda untuk menghindari pengulangan. Kata ganti merujuk kembali pada kata benda yang telah disebutkan sebelumnya, yang disebut antecedent. Jenis-jenis kata ganti adalah sebagai berikut. Kata ganti orang atau personal pronouns. Kata ganti ini merujuk pada orang atau benda tertentu. Contoh, aku, kamu, dia. Contoh, aku, I, kamu, you, dia, he, she, it, itu, kami, we, mereka, they. Dan jenis kata ganti selanjutnya adalah kata ganti kepemilikan atau possessive pronouns. Kata ganti ini menunjukkan kepemilikan atau penguasaan. Contoh, milikku, mine, milikmu, your, miliknya, his, miliknya, his, miliknya, hers, miliknya, its, milik kita, ours, milik mereka, theirs, dan selanjutnya adalah kata ganti diri atau reflexive pronouns. Kata ganti ini merujuk kembali ke subjek kalimat. Contoh, diriku sendiri, myself, dirimu sendiri, yourself, dirinya sendiri, himself, dirinya sendiri, himself, herself, itself, kita sendiri, ourselves, kalian sendiri, yourself, mereka sendiri, themselves. Kata ganti kata dan yang selanjutnya adalah kata ganti penunjuk atau demonstrative pronouns. Kata ganti ini menunjukkan ke kata benda tertentu. Contohnya ini, this, itu, that, ini, this, itu, choose. Dan yang selanjutnya adalah kata ganti tanya atau interrogative pronoun. Kata ganti ini digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Contoh, siapa, who, apa, what, yang mana, which, milik siapa, whose, dan siapa, whom. Dan jenis kata ganti selanjutnya adalah kata ganti tak tertentu atau indefinite pronoun. Kata ganti ini merujuk pada orang atau benda yang tidak spesifik. Contoh, seseorang atau someone, siapapun, anyone, sesuatu, something, apapun, anything, semua orang, everybody, dan tidak seorang pun, nobody. Dan part of speech yang ketiga adalah kata kerja atau verbs. Kata kerja adalah kata yang menggambarkan tindakan, keadaan atau keadaan atau kejadian. Kata kerja adalah jantung dari sebuah kalimat. Kata kerja adalah jantung dari sebuah kalimat. Kata kerja menunjukkan apa yang dilakukan atau dialami oleh subjek. Jadi jika tidak ada kata kerja, maka dalam sebuah kalimat itu hanya kita menyebutkan subjek. Subjek, kita tidak bisa mengetahui apa yang dilakukan subjek dan apa yang dialami objek. Tapi jika ada kata kerja, kita bisa tahu apa yang sedang dilakukan subjek, apa yang dilakukan subjek dan apa yang dialami objek.
Dan jenis-jenis kata kerja ada kata kerja tindakan atau action verbs. Kata kerja ini menggambarkan tindakan fisik atau mental. Contoh, berlari, run, melompat, jump, berpikir, think. Dan ada kata kerja penghubung atau linking verbs. Kata kerja ini menghubungkan subjek dengan kata benda atau kata sifat yang menggambarkannya. Contoh, menjadi, be, tampak, seem, menjadi, become, dan tampak, appear. Selanjutnya adalah kata kerja bantu atau helping verbs. Kata kerja ini digunakan dengan kata kerja utama untuk membentuk berbagai bentuk waktu atau suasana. Contoh, akan, will, telah, have, dapat, can, harus, should, wajib, must. Dan part of speech yang selanjutnya adalah kata sifat atau adjective. Kata sifat adalah kata yang menjelaskan kata benda atau kata ganti. Kata sifat memberikan informasi lebih lanjut tentang kualitas atau karakteristik dari benda atau kata ganti tersebut. Dan ada beberapa jenis-jenis kata sifat. Yang pertama adalah kata sifat deskriptif atau descriptive adjective. Kata sifat ini menjelaskan kualitas atau karakteristik dari kata benda atau kata ganti. Contoh, besar, big, merah, red, bahagia, happy, cantik, beautiful. Contohnya seperti bunga yang cantik atau beautiful flower dan lain-lain. Dan selanjutnya adalah kata sifat kepemilikan atau possessive adjective. Kata sifat ini menunjukkan kepemilikan atau penguasaan. Contoh, milikku, my, milikmu, your, miliknya, his, miliknya, her, its, dan milik kita, our, milik mereka, their. Dan selanjutnya adalah kata sifat penunjuk atau demonstrative adjective. Kata sifat ini menunjuk ke atas, menunjuk ke kata benda tertentu. Contoh, in, ini, this, itu, that, ini, this, atau dan itu, choose. Kata sifat. Dan yang selanjutnya adalah kata sifat. Kata sifat tanya atau interrogative adjective. Kata sifat ini digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Contoh, yang mana atau which, milik siapa, whose. Dan part of speech selanjutnya adalah kata keterangan atau adverbs. Kata keterangan adalah kata yang memodifikasi kata kerja, kata sifat atau kata keterangan lainnya. Kata keterangan memberikan informasi lebih lanjut tentang bagaimana, kapan, di mana, atau seberapa jauh sesuatu dilakukan. Jenis-jenis kata keterangan ada kata keterangan cara atau adverbs of manner. Kata keterangan ini menjelaskan bagaimana sesuatu dilakukan. Contoh, dengan cepat, quickly, dengan lambat, slowly, dengan hati-hati, careful, dengan keras, loudly. Dan kata keterangan waktu atau adverbs of time. Kata keterangan ini menjelaskan kapan sesuatu dilakukan. Contoh, sekarang, now, kemudian, them, nanti, later, kemarin, yesterday. Dan yang selanjutnya adalah kata keterangan tempat atau adverb of place. Kata keterangan ini menjelaskan di mana sesuatu dilakukan. Contoh, di sini, here, di sana, there, di mana-mana, everywhere, dimanapun, nowhere. Dan selanjutnya adalah kata keterangan derajat atau adverb of degree. Kata keterangan ini menjelaskan seberapa jauh sesuatu dilakukan. Contoh, sangat atau very, amat sangat,
extremely, cukup, quiet, sedikit, somewhat. Dan part of speech selanjutnya adalah kata depan atau preposition. Kata depan adalah kata yang menunjukkan hubungan antara kata benda atau kata ganti dengan kata lain dalam kalimat. Kata depan sering menunjukkan lokasi, arah, waktu, atau cara. Dan kata depan ada kata depan umum. Contohnya pada. Kata depan umum contohnya kata depan umum adalah on, pada, di, in, at, ke, to, dari, from, dengan, with, oleh, by, untuk, for, dari, of, tentang, about, selama, during, setelah, after, sebelum, before, sejak, since, sampai, until, melalui, through. Seberang, across, di atas, over, di bawah, under, di antara, between, dan among. Yang ketujuh adalah kata hubung atau conjunction. Kata hubung adalah kata yang menghubungkan kata, frasa, atau klausa. Kata hubung membantu membuat kalimat kompleks dan menunjukkan hubungan antara berbagai bagian kalimat. Jenis-jenis kata hubung adalah yang pertama kata hubung penghubung atau coordinating conjunctions. Kata hubung ini menghubungkan kata frasa atau klausa dengan tingkat gramatikal yang sama. Contoh, dan atau and, tetapi, but, atau, or, tidak juga, nor, karena, for, tetap, yet, jadi, so. Dan ada kata hubung penghubung atau subordinating conjunction. Kata hubung ini menghubungkan klausa dependen dengan klausa independen. Contoh, karena, because, sejak, since, dan lain-lain. Dan yang kedelapan adalah subjek. Subjek dari sebuah kalimat adalah kata benda atau kata ganti yang melakukan tindakan dari kata kerja. Subjek adalah topik utama dari kalimat. Contoh, kucing mengejar tikus. The cat chased the mouse. Subjek dari kalimat the cat chased the mouse adalah the cat atau subjek yang melakukan tindakan. Dan contoh selanjutnya adalah matahari bersinar terang. The sun shines brightly. Di sini subjeknya adalah the sun atau matahari yang sedang bersinar dengan terang. The sun shines brightly. Dan yang kesembilan dari part of speech adalah objek. Objek adalah kata benda atau kata ganti yang menerima tindakan dari kata kerja. Tindakan dari kata kerja atau tindakan dari subjek tersebut. Subjek di dalam kalimat. Objek adalah hal yang ditindaklanjuti. Jenis-jenis objek seperti ada objek langsung atau direct objek. Objek langsung menerima tindakan dari kata kerja secara langsung. Objek langsung menjawab pertanyaan apa atau siapa setelah kata kerja. Contoh, anjing mengejar bola. The dog chased the ball. Yang pada kalimat ini the dog chased the ball. Ini menjawab bahwa siapa, yaitu anjing melakukan apa, mengejar bola.
Dan ada objek tidak langsung atau indirect object. Objek tidak langsung menerima tindakan dari kata kerja secara tidak langsung. Objek tidak langsung menjawab pertanyaan untuk siapa atau bagi siapa setelah kata kerja. Contoh, dia memberikan temannya hadiah. Jadi objek tidak langsung ini mendapat tindakan dari subjek, tapi tidak secara langsung, melainkan melalui perantara, seperti memberikan hadiah kepada seseorang, tetapi tidak secara langsung, tetapi memberikan kepada orang lain dan memberikan ke orang tersebut. Dan selanjutnya adalah objek kata depan atau object of preposition. Ini adalah kata benda atau kata ganti yang mengikuti kata depan atau objek. Kata depan adalah bagian dari objek kata depan adalah bagian dari frasa kata depan. Contoh, buku itu di atas meja. Dan yang ke-10 adalah kata benda predikat atau predicate nouns. Kata benda predikat adalah kata benda yang menamai atau mengidentifikasikan subjek dari kalimat. Kata benda predikat mengikuti kata kerja penghubung. Contoh, penulis favoritku adalah Stephen King. My favorite author is Stephen King. Jadi di sini kita menamai atau kita menamai atau mengidentifikasi subjek dari kalimat. Mengidentifikasi subjek dari kalimat adalah contoh dari kalimat my favorite author is Stephen King. Jadi di sini mengidentifikasi subjek dari kalimat adalah ada di kata my atau saya atau maksudnya kepunyaan saya atau my. Dan itulah 10 bagian dari part of speech. Di mana dalam memahami bagian-bagian ini sangat penting untuk memahami dan membangun kalimat yang benar secara gramatikal. Dengan menguasai elemen-elemen dasar ini, kita dapat secara efektif menyampaikan ide dan pemikiran kita dalam bahasa Inggris tertulis dan lisan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.